Apa peran perbuatan baik dalam keselamatan orang Kristen? 1. Keselamatan adalah anugerah, bukan hasil perbuatan baik. Keselamatan berasal dari anugerah Allah dan diterima melalui iman. Kebenaran dasar ini jelas tertulis dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, yang menegaskan bahwa keselamatan adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha manusia atau perbuatan baik. Teologi Protestan historis, terutama penekanan Martin Luther pada sola fide, hanya oleh iman, memperkuat kepercayaan ini. Meskipun perbuatan baik penting, perbuatan tersebut tidak memiliki nilai untuk memperoleh keselamatan. 2. Perbuatan baik adalah bukti iman yang sejati. Meskipun perbuatan baik tidak menjamin keselamatan, perbuatan tersebut adalah bukti dari iman yang hidup. Yakobus 2 ayat 26 menyatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati, menunjukkan bahwa iman yang sejati secara alami menghasilkan tindakan. Efesus 2 ayat 10 melengkapi hal ini dengan menyatakan bahwa orang percaya diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang menunjukkan bahwa perbuatan baik adalah tujuan dan hasil dari keselamatan. 3. Perbuatan baik mencerminkan karakter Allah. Perbuatan baik memuliakan Allah dan menjadi kesaksian atas kuasa transformasinya dalam kehidupan orang percaya. Matius 5 ayat 16 menyoroti hal ini, biarlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan baik juga berfungsi sebagai kesaksian kepada dunia, memperkuat kredibilitas ajaran Kristen, Titus 2 ayat 7-10, dan membantah kritik terhadap iman, 1 Petrus 2 ayat 12. 4. Perbuatan baik adalah buah dari hidup yang ditransformasi. Perbuatan baik menunjukkan rasa syukur seorang percaya atas keselamatan dan identitas baru mereka dalam Kristus. Perbuatan ini adalah ekspresi hidup yang telah ditransformasi oleh anugerah Allah, Kolose 2 ayat 6, Yohanes 15 ayat 8-11. Secara historis, perspektif Protestan dan Katolik sepakat bahwa iman harus menghasilkan perbuatan baik, meskipun mereka berbeda pandangan mengenai peran perbuatan dalam pembenaran akhir dan pengudusan. 5. Perbuatan baik memiliki signifikansi kekal. Meskipun perbuatan baik tidak bisa memperoleh keselamatan, perbuatan tersebut memiliki ganjaran kekal. Seperti yang dijelaskan Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 14 dan 15, orang percaya akan menerima ganjaran atas perbuatannya, meskipun keselamatan itu sendiri terpisah dari perbuatan tersebut. 6. Iman dan perbuatan dalam keharmonisan. Hubungan antara iman dan perbuatan bersifat simbiosis. Keselamatan adalah oleh iman saja, tetapi iman yang sejati tidak pernah berdiri sendiri. Iman tersebut disertai oleh perbuatan baik. Filipi 2 ayat 12 dan 13 merangkum keseimbangan ini, mendorong orang percaya untuk mengusahakan keselamatanmu, sambil mengakui bahwa Allah lah yang bekerja di dalam kamu. Perbuatan baik bukanlah sarana untuk mencapai keselamatan, tetapi merupakan hasil yang penting dari keselamatan. Perbuatan tersebut memvalidasi kenyataan iman, memuliakan Allah, dan memenuhi tujuannya bagi hidup orang percaya. Ketegangan teologis antara iman dan perbuatan teratasi ketika dipahami bahwa iman adalah akar, dan perbuatan adalah buah dari keselamatan. Orang Kristen didorong untuk mempelajari Alkitab dan berdoa memohon hikmat agar memahami keseimbangan ini sepenuhnya, sehingga iman mereka hidup dan aktif melalui perbuatan baik.